Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat wanita dimanapun dan kapanpun berada. Jumpa lagi dengan saya Rida Lufiana Wahidah, yaitu seorang mahasiswi S2 yang berada di Jerman. Kali ini akan menjadi moderator dalam diskusi live IG Ruanita edisi bulan Agustus 2024. Nah, sebagaimana sahabat wanita tahu nih bahwa minggu ini Ruanita Indonesia membahas tentang tema yaitu mindfulness through meditation. Karena seperti kita ketahui bahwa ada banyak sekali praktik mindfulness dan salah satunya yaitu melalui meditasi. Nah, untuk membahas lebih dalam nih, kita akan berdiskusi di IG Live kali ini bersama dua orang sahabat wanita kita yang telah mempraktikkan meditasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dua narasumber kita yang pertama yaitu ada Kak Nikita Nazira, seorang master Reiki yang sekarang berada di Taiwan, dan juga ada Kak Maria Frani Ayu, seorang perawat kesehatan jiwa yang menetap di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita invite dua narasumber kita ini. Dan untuk diskusi ini akan berlangsung sama 30-40 menit. Dan kepada sahabat wanita yang mau mengajukan pertanyaan, hai kakak semua. Halo, Apa kabarnya Kak Zira, Kak Ayu? Baik, ya kabar baik. luar biasa. Ya, kabar baik juga, luar biasa baik. Luar biasa, alhamdulillah. Di sana udah sore ya? Di Taiwan sama di Indo sama nggak sih? Sore nggak sih? 1 jam lebih cepat dari Jakarta, jadi ya udah jam 4 sore Iya, sekarang. jam 4 sore. Oh, oke. Ya, Oke, terima kasih kalau di waktunya kakak-kakak untuk diskusi kali ini. Eh, Mungkin langsung saja kita ke pertanyaan diskusi kali ini ya. Yang pertama untuk Kak Zira dulu mungkin ya. Kami melihat profil Kak Zira kan banyak melakukan praktik mindfulness nih. Boleh gak sih kakak cerita praktik mindfulness apa aja sih yang Kak Zira lakukan di kehidupan sehari-hari? Sejak kapan kakak melakukannya dan mengapa sih kakak melakukannya kayak gitu? Silakan Kak Zira. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk ditanya sejak kapannya itu bisa dibilang sekitar 4,5 tahun yang lalu, pada saat saya hamil anak pertama tuh. Jadi karena hamil anak pertama, jadi ada perasaan apa ya? Cemas akan gimana nanti lahiran, terus di Taiwan lagi kan, di negara orang tanpa keluarga, terus lahirannya apakah gimana lancar. Jadi banyak muncul perasaan overwhelmed pada saat itu. Uh, mun- Muncullah ketertarikan, oke, coba meditasi, dan dari situ lama-lama saya tertarik dan jadi ketagihan gitu. Karena efeknya nggak hanya buat mental aja, kayak calm down, terus kemana-mana gitu efeknya, ke pas saat lahiran jadi lebih lebih tenang, lebih santai, terus juga lebih aware akan sekitar gitu, dan ke suami juga, ke orang lain itu lebih apa ya, mindful gitu ya. Terus dari situ terus saya mulai berlatih hampir tiap hari tuh, karena kayak udah jadi kebutuhan sehari-hari gitu. Kayak itu tuh salah satu core penting buat saya, meditasi. Lama-lama jadi, pertama dari meditasinya banyak macamnya. Saya coba yang mindfulness, walking meditation. Dari situ berpengaruh ke mindfulnya ke mana-mana. Jadi contohnya misalnya mindful eating, mindful walking, jadi lebih ke awareness akan momen saat ini gitu. Jadi nggak makan cuman otomatis aja, atau cuman jalan ngelihat HP, tapi lebih ke aware, oh jalan udaranya lagi seger nih, atau jadi lebih mindful gitu. Kayak emang se-impact itu ya Kak, makanya Kak Betul. Zira jadi terus kayak bisa disiplin gitu loh melakukan sehari-hari. Iya, Sehari-hari ya Kak, berarti setiap hari ya? Wah. setiap hari.
kan kalau setiap hari kan kayak butuh kedisiplinan, berarti kan emang itu berarti Betul, karena sebuah kebutuhan, emang udah sebuah kebutuhan untuk Azira gitu ya. iya, karena juga bertahap, nggak dari awal kan udah sekitar ini hampir mau 5 tahun, jadi memang prosesnya nggak yang langsung meditasi. Kalau sekarang meditasi saya biasanya 2 jam per hari, jadi pagi 1 jam, malam sebelum tidur 1 jam. Tapi dari awal juga perjalanannya panjang, nggak seperti itu, kayak butuh konsistensi dan proses juga. Oke. Selanjutnya menurut Kak Ayu nih, bagaimana sih kaitan meditasi dengan mindfulness tersebut? Apa benar nih kalau meditasi itu praktik ajaran agama tertentu saja Kak atau gimana? Silakan Kak Ayu. Nah, oke, terima kasih Mbak ya. Em, meditasi, mindfulness, meditasi itu konsep yang berbeda. Mindfulness itu juga konsep yang berbeda. Tapi kemudian digabung meditasi dan mindfulness begitu menjadi satu paket yang komplit sekali seperti itu. Dan ya meditasi, mindfulness itu memang apa ya banyak dikenal itu dekat sekali dengan ajaran agama tertentu ya, berbagai ajaran agama ya, tetapi bukan pada dasarnya ya, tapi sekarang praktik mindfulness itu menjadi sebuah praktik yang melintasi berbagai agama seperti itu, melintasi berbagai agama. Kemudian sekarang banyak sekali direkomendasikan kemudian digunakan sebagai praktik yang untuk mengatasi permasalahan psikologis ya, seperti cemas, kemudian ya yang paling terkenal itu memang cemas, kemudian stres ya, ada juga yang terkenal ya untuk reduksi stres. Nah, seperti itu. Jadi konsep yang sudah ditemukan puluhan ribu tahun yang lalu ini ya, bukan, mungkin tidak sampai puluhan ribu ya, ribuan tahun yang lalu itu berkembang dari sesuatu yang sangat simpel yang kemudian disadari sekarang itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Dan seperti kata Kak Zira tadi ya, sekarang itu bahkan dianjurkan untuk dipraktekkan setiap hari seperti itu. Itu Kak. Berarti emang begitu pentingnya ya kayak mindfulness dan meditation itu, apalagi di zaman-zaman sekarang mungkin perlu sangat sangat dibutuhkan gitu ya Kak. Eh, Oh, betul sekali, betul sekali. ya lanjut lagi ke Kak Zira, sebagai seorang praktisi Reiki dan meditasi nih, menurut Kak Zira banyak orang berpendapat bahwa praktik mindfulness itu cukup nggak membantu dan hanya membuang-buang waktu serta lebih pada gaya hidup orang-orang kaya kayak gitu. Gimana sih pendapat Kak Zira soal ini dan mohon dijelaskan Kak. Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk saya rasa yang banyak orang berpikir memang meditasi nggak berguna, apalagi buat mereka yang mencoba, coba nggak bisa nih, udah nggak akan bermanfaat bagi saya. Itu saya rasa karena belum mencoba secara konsisten dan lebih dalam gitu. Ibaratnya kalau misalnya mau nurunin berat badan atau mau bentuk badan nih contohnya ya, terus sign up for the gym, terus pergi ke gym olahraga cuma sekali 2 kali, abis itu otot saya nggak berbentuk nih, udah nggak bermanfaat gitu. Karena biasanya orang-orang yang berpikiran nggak berguna bagi mereka karena cuman mungkin sekali mencoba udah menyerah, kayak nggak bisa fokus atau belum tahu mungkin teknik awalnya buat pemula bagaimana yang seharusnya seperti itu. Kalau untuk statement orang untuk gaya hidup orang kaya, saya rasa meditasi bisa buat siapa aja gitu, karena sumber yang tersedia juga banyak dari mana aja, nggak harus ngikutin kelas-kelas yang berbayar, mungkin bisa dari contohnya YouTube, free guided meditation yang mendasar gitu, yang pemula yang bisa dicoba sama semua orang. Iya sih bener banget. Sekarang kan udah ada kayak internet, udah ada Betul, YouTube, bisa iya. dicoba. Jadi kayak anggapan itu mungkin kayak kayak udah yang dulu-dulu kayak gitu. Nah tadi kan ini pertanyaan dari aku ya Kak. Tadi Kak Zira kan bilang apa? Mungkin orang yang bilang kalau itu hanya buang waktu tuh cuma yang kayak misal sehari 2 hari terus udah gitu kan karena nggak merasakan impactnya. Nah kalau Kak Zira
mulai sejak kapan sih Kak Zira bisa kayak merasakan impactnya kayak beberapa kali praktek kayak berpraktek ke berapa Kak Zira kayak oh aku akan mendalami ini kayak gitu. Kalau saya pribadi, pengalaman saya itu saya sebulan. Karena Oh. sebulan rutin meditasi, baru tuh mulai efek-efeknya kayak secara holistik saya dapatkan kayak mind, body, and spirit tuh jadi shifted gitu. Kayak, oh, jadi lebih aware, jadi lebih nggak nggak cemasnya, nggak overthinking gitu. Apalagi kalau dihubungkan dengan mindfulness ya. Meditasi kan banyak sebenarnya ya, balik lagi. Tapi kalau kita hubungkan meditasi mindfulness itu inti mindfulness kan awareness akan sekarang present moment. Jadi nggak kebanyakan pikir masa lalu atau nggak kebanyakan mikirin overthinking about the future gitu. Jadi itu efek yang paling besar bagi saya. Oke, makasih Kak Zira. Sama. Selanjutnya ke Kak Ayu. Ada anggapan bahwa meditasi itu sulit dilakukan kepada mereka yang mengalami gangguan kecemasan nih. Bisa Kak Ayu jelaskan tentang ini? Oke. Ya, meditasi itu kan kita praktek ya, meditasi mindfulness itu adalah praktik yang harus kita lakukan dalam artian untuk tenang. Tenang, kemudian salah satu tekniknya juga kita harus fokus pada nafas. Pada nafas. Pada mereka yang mengalami kecemasan, terutama mereka yang mengarah cemasnya sudah berat ya dalam artian panik, itu pikiran sudah muter-muter ya dalam artian pikiran itu sudah sulit sekali untuk dikontrol dan dikendalikan. Dan pada saat ini ya ketika keadaan seperti ini muncul, orang akan merasa kayak harus berlari atau melarikan diri dan sebagainya ya atau bagaimana begitu menunjukkan respon-respon seperti itu. Nah, pada saat seperti ini ya praktek meditasi atau mindfulness itu tidak bisa kita gunakan seperti itu, sulit untuk digunakan. Pada tahapan sudah merasa cemas atau mengarah cemas ke cemas yang berat, ya sudah panik, itu kita menggunakan teknik yang berbeda ya misalnya dengan membuat tubuh kita itu memperhatikan kembali respon yang ada di luar, bisa kita menggunakan bisa ada berbagai cara misalnya dengan batu es yang kita letakkan pada beberapa titik di wajah kita ya, beberapa titik di tubuh seperti itu. Ada juga yang menggunakan jeruk nipis kayak gitu ya, merasakan jeruk nipis supaya itu sesadar-sadarnya, ada juga seperti itu sampai kemudian perhatian itu kembali terpusat pada kita, kemudian baru kita mulai dengan menyadari nafas kayak gitu, kemudian menarik nafas dalam, kemudian mengatur kembali irama atau pola seperti itu. Jadi ya kecemasannya ini sendiri kita perlu lihat terlebih dahulu, dan memang kendala utamanya itu adalah pemusatan perhatian atau pikiran. Karena ya ketika gelombang otak itu sedang naik turun, sedang bagaimana seperti itu sulit sekali. Tapi seperti kata ya Kak Zira tadi, jadi ini juga pola dan harus ada kebiasaan. Kalau hanya ya dadakan dalam artian hanya sekali atau dua kali, mungkin efeknya tidak terlalu nampak. Tetapi ketika ini sudah dijadikan kebiasaan, kemudian sudah dilatih sebelumnya, dan otak kita yang merespon secara otomatis ini sudah terlatih, ini bisa memberikan dampak yang positif sekali seperti itu. Ketika kecemasan itu datang, ketika pikiran kusut itu datang seperti itu, tubuh kita secara otomatis sudah mulai merilekskan diri seperti itu, masuk ke keadaan tenang. Jadi seperti itu, Kak. Ya, jadi emang perlu kayak latihan sendiri berkali-kali, terus juga emang harus melakukan kayak usaha agar biar perhatiannya itu terpusat pada diri sendiri dulu ya Kak, baru bisa melakukan praktek gitu, dan harus dilakukan berkali-kali agar supaya terbiasa gitu kayak. Betul. Kalau dalam praktik ya meditasi mindfulness itu, terutama mindfulness, ya perhatian pusat pertama itu nafas. Karena nafas ini yang otomatis yang bisa dirasakan, kemudian yang konstan ya. Jadi nafas dengan tarikan nafas sambil menyadari di sekeliling, menyebutkan barang atau benda yang di sekeliling, mengembalikan ya perhatian itu kepada diri sendiri kembali gitu. Oke. Terima kasih Kak Ayu. Nah, memasuki segmen kedua nih sahabat Ruanita. Tadi kan kita udah denger nih bagaimana kedua sahabat Ruanita berbicara mengenai pendapat dan pengalaman masing-masing mengenai praktik mindfulness lewat meditasi ini. Nah,
ke segmen 2 ini nih, kita akan membahas apa aja sih kesulitannya dalam prakteknya sehari-hari dan manfaatnya. Kembali ke Kak Ayu lagi, berdasarkan pengalaman Kak Ayu nih, ada nggak sih benefit atau manfaat yang positif dari praktik mindfulness lewat meditasi yang Kakak lakukan? Lalu apa aja hal-hal yang menantang yang membuat kita sulit melakukan meditasi berdasarkan pengalaman Kakak? Silakan Kak. Oke, terima kasih. Jadi pada awal-awalnya saya sendiri ya karena ya, perawat kami waktu pendidikan keperawatan itu diperkenalkan awal ya mengenal yang namanya stres ketika berhadapan dengan pasien, apalagi pasien dengan gangguan jiwa dan sebagainya, itu sesuatu yang sangat menakutkan dan sebagainya. Pada saat itu diperkenalkanlah ya seperti teknik nafas dalam dan sebagainya, ada yang efektif, ada yang tidak, dan teknik ini, meditasi ini sendiri, meditasi mindfulness ini tuh untuk menemukan teknik yang pas dan tepat itu sangat-sangat tergantung pada pertama tuh niat dan keinginan. Memang niat dan keinginan. Kalau menemukan bahwa ada permasalahan yang sangat sulit sekali untuk diselesaikan, kita berusaha untuk menggali sendiri. Ada berbagai macam, tadi Kak Zira juga sudah bilang tadi ya, meditasi, ada yang walking meditation, ada yang writing meditation dan sebagainya, kayak gitu. Masing-masing orang memiliki caranya masing-masing, dan benefit itu nanti akan ditemukan setelah kita menemukan memang teknik yang tepat untuk kita, kemudian yang bisa kita aplikasikan untuk hidup kita sehari-hari. Ada yang akan mempraktekkan ya seperti meditasi seperti Kak Zira tadi 2 jam, 1 jam di pagi, 1 jam di sore. Ada juga yang karena nggak ada waktu misalnya seperti itu, lebih pada walking meditation dan sebagainya. Jadi sangat ya tergantung pada situasi kondisi seperti itu ya. Itu Kak, saya agak lupa dari pertanyaannya apalagi tadi. Apa tantangannya mungkin Kak? Oke. Tantangan kalau saat ini pada dunia zaman saat ini itu adalah waktu. Itu. Jadi dan memang kenapa praktek ini tuh semakin subur di dunia terutama sekarang, karena orang-orang sekarang ya sosial media dan sebagainya itu membuat kita itu sangat menggampangkan segala sesuatu ya, kemudian pikiran kita juga cepat sekali untuk ya bergerak dan sebagainya, itu membuat ya otak kita ini kewalahan kayak gitu dibandingkan dengan generasi yang dulu-dulu sebelum sosial media atau internet ini booming. Pikiran orang-orang zaman dulu itu masih lebih tenang dibandingkan kita sekarang. Sekarang itu segala sesuatu berjalan dengan cepat dan sebagainya, dan tantangannya itu di sana, menemukan waktu untuk tenang, menemukan waktu untuk diam, silence moment itu yang sulit sekali, dan ini membutuhkan komitmen. Kalau memang kita membutuhkan ya dalam artian sangat-sangat membutuhkan untuk tenang, untuk bisa berkonsentrasi, fokus dan sebagainya, mau tidak mau kita harus ya belajar menyisihkan waktu ya dengan meditasi, kemudian mindfulness dalam artian mengambil 5 atau 10 menit lah dalam satu hari gitu, atau dalam artian kita bekerja full 2 jam misalkan seperti itu, kita ambil 10 menit lah gitu kan untuk ya tarik nafas, menyadari sekeliling kita, apakah saya ini sudah hilang arah atau tidak. Jadi hal seperti itu ya, tantangannya itu adalah waktu, dukungan juga, kadang orang-orang di sekitar kita itu malah menambah kita stres kan ya, menambah masalah untuk kita kayak gitu. Jadi kita perlu juga dukungan dari orang-orang di sekeliling kita untuk kita rehat ya, dalam hal ini rehat sejenak. Jadi seperti itu dari saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Ayu. Balik lagi ke Kak Zira. Menurut Kak Zira nih, apa sih manfaat dari orang-orang yang melakukan praktik mindfulness lewat meditasi bagi kesehatan fisik dan mental? Silakan Kak. Oke, terima kasih. Banyak sekali ya manfaatnya ya. Udah banyak juga studi yang nunjukin bahwa meditasi can lower blood pressure physically, terus emotionally bisa, yaitu tadi reduksi stres, terus juga lebih aware akan keadaan saat ini gitu, nggak terlalu overthinking di masa depan, nggak terlalu mikirin masa lalu, jadi awareness, raising awareness. Terus salah satu juga manfaatnya improve fokus kalau berlatih secara konsisten, seperti yang Kak Ayu bilang tadi, niatnya itu bener banget, yang penting niat, konsisten, dan luangkan waktu gitu. Kalau secara konsisten dan manfaatnya bakal banyak yang datang
yang terjadi kepada kita gitu. Nah, nah, kalau Kak Zira sendiri itu sih ada nggak sih kelas khusus untuk meditasi dan kira-kira besar berapa kisaran harganya, Kak? Maksudnya untuk kelas saya Iya, gitu ada kelas atau khusus untuk meditasi. kalau kalau saya sendiri itu karena saya di bidang holistic healing, jadi main fokusnya itu adalah energy healing dengan modality Reiki dan shamanic healing. Tapi setiap sesi di dalamnya selalu ada meditasi dulu. Kenapa? Karena penting banget ada meditasi di awal, juga ada tadi pernapasan, teknik pernapasan karena supaya apa ya, energi healingnya itu juga bisa tersampaikan dengan baik, dibutuhkan relaksasi di pikiran, tubuh. Jadi di sesi saya pasti ada meditasi dulu di awal, setelah itu baru uh, energi healingnya seperti itu. Nah, berarti emang meditasi emang penting penting untuk itu ya, Kak? Apa emang di kelas Kakak emang penting ya? Ya, Nah, betul. tadi kisaran harganya kira-kira berapa ya, Kak? Kalau boleh Oh, tahu. kalau kisaran itu dari 500.000 rupiah sampai 1 juta rupiah Oke, di oke, tergantung setiap sesi. tergantung jenis-jenis Tergantung kelasnya sesi gitu kan, Kak? ya, betul. Oke, oke, oke. Selanjutnya untuk Kak Ayu, apa sih saran Kak dari Kak Ayu untuk melatih kesadaran lewat meditasi agar dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ini? Oke, terima kasih ya, Pak. Pertama itu adalah temukan niat. Ya, niat itu sebagai modal utama seperti itu. Niat dia mungkin akan berubah, motivasi awal itu mungkin akan berubah, tapi temukan niatlah terlebih dahulu. Setelah itu, kedua, itu mulai dengan langkah yang kecil terlebih dahulu. Mungkin tadi Kak Zira tadi 1 jam kayak gitu. Wah, 1 jam kelamaan nih kayaknya ya, misalnya seperti itu. Jadi mulailah dengan mungkin 5 menit, 10 menit. Jadi mulai dulu dari langkah yang sederhana. Nanti kemudian naik perlahan-lahan dari 5 menit ke 10 menit, ya kemudian 15 menit dan sebagainya. Setelah itu coba temukan sesuatu yang menarik dari sini ketika meditasi seperti itu atau ketika kita berada dalam keadaan mindful seperti itu, ada tidak manfaatnya untuk kita, karena kita ya tipikal manusia pada umumnya kita akan mencari manfaat seperti itu sebanyak-banyaknya. Temukan manfaat itu, resapi itu baik-baik ya. Setelah itu jadikan itu habit ya, kebiasaan untuk dipraktekkan setiap hari dan disiplin. Dalam hal ini disiplin, karena seperti tadi kita diskusi, kalau ini tidak disiplin atau konsisten dalam hal itu kita akan sulit untuk mendapatkan ya keuntungannya. Kadang mungkin di awal-awal kadang ada bolong-bolong ya, kadang lupa dan sebagainya, itu it's okay kayak gitu, tapi yang penting kita konsisten melaksanakan praktek ini setiap hari seperti itu ya, 10 menit 15 menit seperti itu. Nah, setelah itu kita penting juga ini juga temukan komunitas ya, komunitas yang bisa membantu dan mendukung kita seperti itu. Temukan komunitas ini supaya kita bisa bersama-sama untuk sharing pengalaman seperti itu. Dan satu lagi, temukan mentor dalam hal ini. Karena meditasi mindfulness ini ya, terutama itu banyak sekali ya bentuk dan jenisnya. Seperti tadi Kak Zira tadi ada Reiki seperti itu kan. Nah, ada macam-macam. Nah, sekarang kita harus cari memang mentor yang bisa bantu kita dan mengarahkan kita. Takutnya kita salah langkah ya, atau kita perlu konsultasi ya, seperti kok saya ini ketika meditasi mindfulness kok pikiran saya itu loncat ke sana kemari ya, monkey mind seperti itu. Kok nggak bisa fokus, atau misalnya kok kita waktu meditasi kok malah kepikiran makanan seperti itu misalkan seperti itu. Jadi untuk itu ya, untuk bisa itu kita membutuhkan memang mentor yang baik seperti itu, yang bisa tuntun kita di samping dengan ya teman-teman ya, komunitas yang akan bantu kita seperti itu untuk tetap konsisten. Nah, teman-teman ini juga penting kayak gitu untuk membantu kita ya tetap di jalur yang benar ya, dalam artian kalau sudah ya slacking off seperti itu ya ada yang mengingatkan ya. Nah, jadi seperti itu dari saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Ayu dan Kak Azira. Nah, menyambung ke segmen ketiga atau segmen terakhir ini, kita ingin menutup diskusi Live ini dengan pesan untuk sahabat wanita yang mungkin nih tertarik dengan mindfulness through meditation tadi. Sebagai penutup diskusi, mungkin dari Kak Ayu dulu,
apa sih pesan Kak Ayu untuk sahabat wanita yang penasaran untuk mencoba mindfulness through meditation ini? Silakan Kak. Oke, oke, terima kasih Kak. Pertama itu adalah kita cari dulu kebutuhannya, ya. Kenapa saya tuh mesti atau mau belajar meditasi atau mempraktekkan meditasi mindfulness ini apa kayak gitu? Permasalahan saya itu apa? Karena kita kan mulai dari berangkat dari permasalahan ini dulu. Kalau Kak Zira tadi kan ada pengalaman 4 tahun yang lalu seperti itu yang akan menjadi inspirasi dalam hal ini. Motor awalnya dulu. Setelah itu kemudian explore. Mungkin nanti ya seperti shopping sana kemari mencoba dan sebagainya. Tapi it's okay, itu adalah proses sampai kita menemukan mana yang paling cocok untuk kita. Dan ya segala metode itu tidak ada yang salah ya. Yang ada itu adalah yang mana bermanfaat untuk kita. Nah, setelah kita temukan teknik atau yang paling cocok, stick with it ya. Jadi ikuti itu dengan konsisten dan ya pelan-pelan. Pada masa awal-awal itu pasti sulit ya, tetapi kemudian pelan-pelan sampai akhirnya kita menemukan buahnya. Setelah kita temukan buahnya, jangan lupa untuk sharing ya. Sharing ya. Jadi sharing hal teknik kita ini dengan orang-orang supaya orang-orang pun bisa mengambil buahnya seperti itu. Kalau saya sendiri itu saya temukan di mindfulness writing. Dengan menulis itu saya berada di keadaan mindfulness banget kayak gitu. Jadi itu saya kayak gitu ya. Jadi untuk orang lain mungkin berbeda seperti itu. Yang penting itu adalah ya temukan, kemudian konsisten, temukan manfaatnya. Setelah itu jangan lupa berbagi. Nah itu dari saya Kak. Terima kasih Kak Ayu, tips sangat luar Ya. biasa. Untuk selanjutnya kalau Kak Zira nih, apa sih saran Kakak untuk sahabat wanita sebagai pemula, terutama yang tertarik dengan praktik mindfulness through meditation, atau mungkin mau mencoba kelas meditasi yang Kakak tawarkan itu? Silakan Kak Zira. Ya, terima kasih. Saya setuju ya sama seperti yang Kak Ayu bilang. Yang pertama itu sarannya adalah temukan motivasi dulu. Biasanya kan ada momentumnya apa sih yang saya butuhin, motivasi apa yang saya punya untuk mau mencoba meditasi seperti itu. Dan yang kedua itu jangan takut salah gitu. Karena mungkin di awal udah ketakutan duluan, kejar meditasi harus yang duduk diem nggak ada pikiran yang gitu seperti itu jangan takut duluan dicoba. Karena meditasi itu apalagi yang bagi pemula banyak caranya, banyak tekniknya juga, bisa sambil tiduran juga bisa seperti itu. Dan dimulai dengan hal-hal kecil tadi seperti yang Kayu bilang dari 5 menit, karena awalnya juga saya dulu begitu, dari 2 menit bolong-bolong, 3 menit nggak konsisten, tapi tetap berprogres gitu. Jadi jangan takut duluan, saran saya itu. Dan konsistensi juga bisa dicoba seperti itu. Oke Kak, terima kasih Kak Ayu dan Kak Zira atas satunya. Sarannya emang sangat membantu ya. Emang harus temukan motivasi itu dulu untuk memulai Betul. sesuatu, apalagi kayak meditasi itu butuh yang konsisten gitu ya. Jadi kayak emang harus menemukan kebutuhan dan motivasi dulu, dan menentukan manfaat apa sih yang emang pas dengan sesuai dengan diri kita kayak gitu ya Kak. Mengakhiri sesi diskusi IG Live Pranita bulan Agustus ini, saya coba ambil benang merahnya. Seperti yang kita diskusikan hari ini, bahwa sebenarnya meditasi sama mindfulness itu merupakan paket komplit ya. Jadi emang sangat bermanfaat untuk mengatasi dan memiliki banyak sekali hal yang positif untuk mengatasi terutama mental dan fisikal kita. Dan apa namanya, mindfulness through meditation ini memang kalau katanya buat orang-orang kaya, tentu saja tidak, karena bisa dicoba karena bisa dicoba secara gratis, ada di YouTube, internet, semuanya banyak. Dan kalau memang memiliki ketertarikan lebih, bisa mengambil kelas seperti yang Kak Zira bilang tadi ya Kak. Dan untuk manfaatnya memang sangat luar biasa, seperti can lower your blood pressure, juga mengatur emosi, reduksi stres, terus improve fokus. Dan emang sesuai kebutuhan tadi, seperti Kak Zira yang 4 tahun, seperti pengalaman Kak Zira 4 tahun lalu, atau Kak
Ayu yang berkaitan dengan pekerjaannya kayak gitu ya Kak. Dan apa namanya? Dan saran untuk sahabat-sahabat wanita yang ingin memulai apa praktik mindfulness through meditation ini juga jangan lupa yang pertama yaitu temukan kebutuhan dulu, motivasi yang sesuai dengan diri kita, niat untuk memulai meditasi ini. Lalu stick with it, jadi harus konsisten meskipun bolong-bolong tapi kalau emang butuh, emang harus disiplin untuk melakukannya gitu ya Kak. Lalu jangan takut mencoba seperti kata Kak Zira tadi. Dan yang terakhir yaitu kita juga bisa sharing seperti kata Kak Ayu tadi. Terima kasih Kak Zira dan Kak Ayu atas waktunya. Semoga diskusi ini bermanfaat. Semoga bisa berkolaborasi di kesempatan lainnya. Terima kasih sahabat wanita yang telah menonton IG Live kali ini. Semoga bermanfaat dan see you di IG Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayu, Kak Zira. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.